Selamat sore, Waalaikumsalam. Mas, Mbak, dan teman-teman semuanya. Di sini eh, ini merupakan room PH. Di sini saya selaku timekeeper dan juga ada teman saya yang namanya Rivaldo selaku wawancara ini. Jadi selama wawancara ini saya ingin memberikan beberapa ya arahan sedikit. Jadi yang pertama untuk wawancara setiap calonnya itu nanti eh, wawancara setiap calonnya itu 15 menit per orangnya. Lalu yang selanjutnya untuk pewawancara disarankan menanyakan pertanyaan selain dari pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh panitia apabila waktunya masih tersedia. Lalu pewawancara diharapkan untuk menyalakan kamera selama wawancara berlangsung apabila tidak ada kendala, dan juga nanti mohon kepada pewawancara eh, menganjurkan pesertanya atau calon ketuanya untuk menyalakan kameranya masing-masing. Nah, lalu nanti setelah sesi wawancara ini rencananya akan ada istirahat jenak, lalu dilanjutkan musyawarah penentuan 3 besar kandidat calon pada pukul 7 malam. Nanti menunggu info selanjutnya saja. Nanti wawancara diharapkan hadir dalam musyawarah tersebut. Nah, untuk wawancara hari ini apakah ada yang perlu ditanyakan atau kurang jelas ya, Mas, Mbak, semuanya? Aman sih, aman. Itu dari kita boleh nambah pertanyaan ya dari yang kalian kirim kemarin. Boleh, Mbak. Boleh. Selama waktunya masih apa? Ada nanti kan aku ngingetin waktunya sisa berapa menit. Oke. Peserta pertama masuk jam berapa ya? Ini mau saya apa? Ingetin lagi, Kak. Hasbi on cam nggak, Bi? Bisa sih kalau aku mau kan pakai HP, cuman aku buat Ini kalau on cam pakai Corsa ya? enggak juga sih, Gi. Kalau ada Males pakai aja tapi ngambil Corsa. Oke. Lagi elegan. gladi. Kirain. Gladi apa anjing kayak astagfirullahaladzim bahasa ya. Gladi apa sih? Kayak bakal offline aja. Oh iya, kalau boleh tahu yang pertama siapa ya, Rick ya? Ini yang pertama ini Udah Prayogo, masuk belum? Kakak Anggit. Oke. Halo, Anggit.
Halo Mbak. Itu bisa bawahan nggak CV-nya? Bawah lagi. Oke, sampai pencapaian. Oke, Bi, gimana Bi? Ya, mungkin bisa perkenalan dulu aja gitu, sama sampaikan hal-hal umum lah. Sebelumnya terima kasih Mas Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggit. Nama lengkap Prayogo Anggit Sampurno. Saya berasal dari Karanganyar. Saya dari PH. Sebelumnya buat visi misi ataupun motivasi ada ya? Visi misi saya, sebelumnya aku belum kepikiran ya Mas. Karena di minggu-minggu sebelumnya aku sibuk di pekerjaan aku Mas. Motret aku Mas. Jadi belum terpikir sepenuhnya aku. Sebelum toilet kok. Oke, mungkin ini singgit dari aku mau nanya. Mungkin bisa minta tolong nggak sebutin kelebihan dan kekuranganmu. Terus bisa dijelasin nggak gimana cara kamu mengembangkan kelebihan dan mengatasi kelemahan yang kamu punya itu? Bisa dijawab mungkin gitu. Ya kalau kelebihan aku loyal ya Mbak ya terhadap HMTE ini. Kalau kekurangan aku sering lupa. Jadi ada tugas-tugas dari PH sendiri aku sering lupa gitu. Tapi saya cukup loyal dengan PH. Walaupun saya cukup sibuk dengan kerjaan saya, tapi saya berusaha tidak meninggalkan HMTE gitu. Oke, terus ini ya, aku lanjut lagi. Jadi kan sebenarnya selama ini tuh, oke sebelumnya aku mau nanya dulu sih, kamu bisa sebutin gak sih, menurut kamu selama kabinet Ira Prasama ini ada kekurangan apa yang kamu lihat gitu loh? Dan dari kekurangan yang kamu lihat itu, menurutmu gimana sih cara ngatasinnya harusnya? Bisa dijawab. Menurut saya kekurangannya di ini Pak, karena ya pandemi COVID ini Pak, jadi masih online semua gitu. Terus ya gitu kurang aktif gitu. Saya sendiri juga gitu. Jadi ya menurut saya itu kekurangannya. Terus untuk bagaimana menanggulanginya ya saya sih belum punya kepastian ya Mbak. Bagaimana caranya gitu, tapi lebih baik saya minta saran-saran dari teman-teman juga gitu bagaimana menanggulanginya gitu. Oke, jadi lebih dengar pendapat teman-teman yang lain ya. Nah, terus ini nih, jadi ada salah satu permasalahan di HMTE yang tahun ini. Jadi itu tuh salah satunya adalah kurangnya kesadaran anggota, kayak yang udah kamu bilang tadi nih. Kayak sebenarnya tuh lebih ke mungkin mereka masih care ke departemen mereka sendiri, tapi mereka tidak terlalu peduli untuk menyukseskan proker-proker dari departemen lain. Nah, kalau dari kamu sendiri, gimana nih caranya menyelesaikan masalah semacam yang kayak gini? Untuk masalah di departemen lain sejujurnya saya belum pernah menemukan ya Mbak ya. Mungkin dari BHL sendiri saya cukup berusaha untuk menyelesaikan tugas saya, tapi untuk masalah-masalah yang dari departemen lain saya belum pernah
menemui sih Mbak, belum pernah mencari tahu juga. Enggak, gini tadi yang dimaksud ditanya GP ini. Kan misal nih di PL tuh aman-aman aja tuh. Iya. Cuman PL doang yang ngerjain. Yang lainnya nggak ikut bantu karena kurangnya kesadaran buat jalanin proker departemen lain kayak masing departemen prokernya masing-masing kayak gitu. Nggak saling ngebantu kan. Bukannya ini proker MTE malah ini kayak proker per departemen kayak gitu. Itu kamu ada ini enggak? Ada masukan atau solusi buat menyelesaikan masalah itu mungkin? Untuk itu saya sejujurnya belum pernah memikirkan hal itu ya Mas ya. Tapi menurut saya bisa saling berkomunikasi lebih lagi begitu. Kesibukan tadi apa aja? Pekerjaan sama organisasi doang? Ya, saya sebenarnya lebih sibuknya di pekerjaan ya Mas ya. Nah sebelumnya belum terlalu sibuk kalau cuma jadi main fotografer di Anggi Studio itu, tapi setelah jadi freelance di RVSD ini makin sibuk juga. Hampir setiap, jadi setelah makrab kemarin itu aku langsung pulang Mas. Hari Rabu dan Kamis itu sudah motret juga. Jadi kuliah saya sambil motret gitu terus minggu besok juga ada lagi. Jadi ya cukup sibuk di kerjaan itu sih Mas. Kalau organisasi tadi cuma ikut HMTE itu. Yang lain ada yang mau nanya nggak kira-kira? Tila atau Alia? Nah sama ini mungkin aku mau nanya juga. Kan HMTI sendiri organisasi yang belum diakui lah dari UGM karena yang paling rendah itu sebatas departemen kan. Nah semisalnya buruk-buruknya itu nanti kita dibukukan, itu apa yang kamu lakukan? Ya sebelumnya belum pernah menanggapi hal seperti itu Mas. Tapi menurut saya ya kita mengikuti dari ke pihak kampus saja karena menurut saya kalau melawan ya nggak terlalu gitu. Kamu sendiri ada ini nggak? Ada inovasi gitu? Mungkin yang udah kepikiran. Gimana Mas? Ada inovasi gitu nggak buat HMT ke depannya kira-kira? Kalau aku belum ada sih Mas. Ya jujur itu Mas. Sebelumnya sebenarnya keinginan itu ada, tapi ya karena ada kesibukan seperti itu, saya jadi belum memikirkan hal ini. Tapi semisalnya kepilih nih, mungkin kamu bakal gimana tuh sama kesibukanmu? Ya jujur aku lebih ya sebenarnya dua-duanya itu cukup ya penting ya Mas ya. Tapi karena ini sifatnya pekerjaan saya dan itu membantu orang tua saya tidak bisa meninggalkan pekerjaan saya Mas. Kecuali itu kalau benar-benar dari sekolah atau kuliah gitu, itu aku bisa izin orang tua. Tapi kalau seperti ini ya mohon maaf saya nggak bisa meninggalkan. Berarti semisal kamu kepilih, kamu tetap bakal jalanin keduanya ya? Iya Mas, tapi untuk skala prioritas ya mohon maaf saya tetap
lebih ke pekerjaan saya dulu. Baik. Dari teman-teman kamu nih, ada nggak yang bisa kamu apa ya, yang menurutmu pantas menjadi ketua HMTE? Kalau menurut saya Akbar mas sebenarnya, tapi dia jadi KPU. Kalau di antara calon-calon yang lain ada nggak? Menurut saya Divya mas, karena menurut aku dia itu sangat teknis mas, jadi sungguh-sungguh kalau begini. Dan menurut saya kesibukan lainnya ya organisasi juga, jadi tidak ada sebuah organisasi atau kerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan gitu loh. Menurut saya gitu, menurut saya. Mungkin terakhir nih, sebelum habis waktunya, mungkin kamu bisa kasih closing statement dulu. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Gia dan Mas Rizky. Ya itu saja dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Masih banyak yang gitu ya. Ya Mbak, makasih Mbak. Udah bisa live kok. Oke Mbak, saya live dulu. Ini nggak di record kan? Bentar. Gimana Bi? Udah nanti deh. Kan diskusi ya nanti. Nggak di record kok, Siapa Mbak. di sini? Oke. Dia bawahan klik di bagian pengalaman segala macam. Mungkin absi organisasi di kakak. Club, Club. Andika, gimana namanya disebut tadi lo? Dia main aman jadi KPUM. Oke. Halo Dia. Coba. Halo Mbak Dia. Silakan Pem. Oke. Mungkin bisa langsung aja Dia. Boleh perkenalan dulu. Iya. Pertama-tama terima kasih atas waktu dan kesempatannya dari Mbak Gia dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Dihya Marwan dan biasa dipanggil Dihya. Asal saya dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan saya dulu alumni dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Makassar. Mungkin cukup sekian, Mbak. Dari departemen apa? Oh iya, saya dari Departemen IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi HMT. Oke. Mungkin bisa ini sih, boleh disebutin dulu nih kelebihan dan kekurangan kamu. Terus mungkin bisa dielaborasi dikit, kayak misalnya gimana sih caramu ngembangin kelebihanmu sama cara kamu ngatasin kelemahan kamu. Bisa dijelasin. Iya, baik, Mbak. Adapun untuk kelebihan saya itu yang pertama, saya itu orangnya fokus dalam ketika mengerjakan suatu hal yang saya tekuni. Misalkan ketika saya dulu berada di SMA, saya fokus di beberapa bidang untuk persiapan lomba dan lain-lain. Dan itu saya terapkan sampai sekarang saat masuk di dunia perkuliahan. Selain itu, saya juga orangnya konsisten begitu. Ketika saya fokus dalam mengerjakan sesuatu atau ingin mencapai sebuah target, maka saya konsisten. Saya konsisten dalam menjalani proses-proses tersebut. Dan selain itu, saya juga sebagai manusia biasa tentunya memiliki kekurangan. Kekurangan saya yang pertama itu saya kadang-kala masih sulit dalam mengatur waktu saya, dalam membagi waktu saya. Karena balik lagi, misalkan saya fokus dalam satu bidang. Nah,
terkadang saya lupa dengan beberapa hal yang mungkin seharusnya saya lakukan karena terlalu sibuk di bidang tersebut. Kemudian kekurangan saya yang lain yaitu mungkin ini dari SMA, saya itu kadang-kala agak kurang percaya diri atau tidak pede ketika berada di depan umum atau berbicara di depan umum karena saya orangnya agak lebih introvert begitu, sering menyendiri seperti itu. Dan mungkin depannya cara saya mengatasi hal tersebut ya seperti ini di dunia perkuliahan saya sudah mulai ikut organisasi seperti itu. Karena dulu waktu masih saya SMA, saya itu tidak aktif di organisasi seperti itu, Mbak. Mungkin cukup sekian dari saya. Oke, ini dia sebelumnya visi misi kamu dan motivasi kamu apa ya buat daftar jadi ketua HMTE? Kalau visi misi yaitu, kalau visi saya sendiri yaitu apa ya? Menjadikan himpunan mahasiswa teknik elektro atau HMTE itu menjadi himpunan yang aspiratif, prestatif, dan itu menjadikan HMTE sebagai himpunan yang aspiratif dan prestatif, serta dapat bersaing di dalam maupun luar kampus. Adapun misi saya yang pertama yaitu dapat menampung seluruh aspirasi dari warga elektro, khususnya anggota himpunan, dan juga dapat meningkatkan hubungan internal maupun eksternal di himpunan. Selanjutnya yaitu saya juga mempunyai misi untuk mewujudkan ini himpunan elektro baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus dengan mewadahi para mahasiswa yang berprestasi baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Kemudian apa ya? Ya mungkin itu Mas. Kemudian motivasi saya mendaftar sebagai calon ketua yaitu yang pertama ya saya sebenarnya itu ditunjuk begitu sebagai perwakilan divisi iptek untuk mencalonkan diri sebagai ketua HMTE, dan pada awalnya saya memang belum terlalu siap begitu karena ini merupakan pengalaman pertama saya, dan seperti yang saya bilang tadi bahwa saat di kampus saya memulai untuk aktif berorganisasi itu waktu di kampus, jadi saya belum terlalu mempunyai pengalaman mengenai hal ini, apalagi dipercayakan untuk mencalonkan diri sebagai ketua himpunan. Dan tapi sering berjalannya waktu saya mulai meyakinkan diri saya dan meyakinkan karena sudah dipercaya begitu oleh teman-teman divisi saya sebagai perwakilan dari iptek mencalonkan diri untuk menjadi ketua HMTE seperti itu. Oke, berarti sesuai lah ya yang sama kamu bilang di awal ya, komitmen ya bisa pegang itu. Tadi aku dengar ada yang prestatif. Nah, mungkin itu gimana sih kamu bakal ngewujudin itu prestatif? Ya mungkin dengan mengadakan berbagai kegiatan-kegiatan yang mungkin dapat meningkatkan skill mahasiswa seni elektro untuk bisa nantinya berpartisipasi dalam berbagai lomba yang akan diadakan dan dapat mengharumkan nama himpunan seperti itu, Mas. Oke. Yang lain ada mana juga? Oke, Dia, aku mau tanya ya. Berarti
kamu kan awalnya nih ditunjuk nih sama teman-teman IPTEK. Tapi sekarang aku mau konfirmasi lagi ya, berarti kalau nanti kamu memang terpilih jadi ketua, berarti kamu sekarang udah siap gitu ya? Wah, seru banget gimana ya, Mbak? Kalau dari saya sendiri untuk sekarang ini belum terlalu sih, Mbak, tapi saya mencoba meyakinkan diri saya lagi seperti itu. Oh, oke. Terus semisal nih kalau misalkan kamu ini jadi ketua HMTE nih. Nah, terus ada pasti kan ketua itu merangkul semua anggota HMTE itu. Nah, pasti ada aja anak-anak misalkan dari departemen A atau dari departemen B gitu. Dan itu prokernya tuh nggak terlaksana dengan baik gitu, atau anak-anaknya kurang bisa bekerja sama buat bisa melaksanakan proker gitu. Nah, kamu sebagai ketua tuh sikapnya bagaimana kalau ada kasus seperti itu? Mungkin gimana ya? Tunggu dulu, Mbak. Ya, mungkin tunjuk aja di Kak satu apa ya? Buat sharing. Gimana tadi, Mbak? Mohon maaf. Jadi misal nih, kamu kan misal besok udah jadi ketua HMTE, misal kamu udah dipercayakan sebagai ketua HMTE, dan kamu sendiri tadi bilang kan kalau memang kamu udah dipercaya sama teman-teman, pasti kamu berusaha buat ngejalanin tugasmu dengan baik gitu kan intinya. Nah, sebagai ketua itu kan pasti merangkul semua anggota HMTE. Misalnya ada beberapa anggota HMTE yang ngeyel-ngeyelan lah gitu intinya, ngeyel nggak mau ini nggak mau itu, jadi imbasnya tuh ke prokernya nggak bisa berjalan dengan baik gitu. Nah, kamu sebagai ketua buat mengatasi orang yang ngeyel itu gimana? Ya, Mbak, mungkin pertama-tama itu bisa dinasihati, terus tegur terlebih dahulu kok gitu sih dalam mengemban suatu proker atau dipercaya dalam suatu pekerjaan begitu. Kemudian itu menasihati dan menegur dan supaya mereka itu yang ngeyel-ngeyel bisa berubah gitu, Mbak, kalau dari saya. Oke. Dia kalau boleh tahu kesibukannya sekarang apa ya? Oh ya, Mbak, kalau sekarang masuk biasanya itu tentunya kuliah di kampus. Kemudian saat ini dalam beberapa waktu ke depan, 1 sampai 2 bulan ke depan, saya ikut dari kepanitiaan Ormada saya untuk menyukseskan acara simultan dan webinar khususnya di kota saya seperti itu. Dan kebetulan saya juga di sana sebagai koordinator di divisi selain itu dari saya masuk kuliah semester 1 sampai sekarang itu saya masih fokus untuk mengembangkan skill saya di bidang kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena saya mempunyai target jangka panjang ke depannya, itu bisa lanjut S2 di luar negeri setelah lulus di TRS seperti itu. Jadi saya fokusnya di situ sampai nanti untuk persiapan kuliah. Oke, kalau kayak organisasi lain selain HMT ada nggak yang diikuti? Organisasi dari Makassar Magama namanya, Himpunan Mahasiswa Gajah Mada Sulawesi Selatan. Saya di situ juga ikut. Oke.
Tadi kan kamu sempat bilang nih, salah satu kelemahanmu tuh dalam manajemen waktu ya. Nah, kalau misalnya kamu kepilih nih jadi ketua nantinya, itu cara kamu ngebagi waktu kamu, terus mana yang kamu jadikan prioritas itu gimana dia? Nah itu Mbak yang jadi masalah saya sampai sekarang ini. Karena misalkan kalau saya sudah fokus mengerjakan suatu hal, itu kadangkala saya lupa dengan kewajiban-kewajiban saya yang lain. Jadi itu yang menjadi permasalahan saya sampai sekarang. Terus saya juga sudah mencoba untuk mengatasi permasalahan saya itu, dan ya masih seperti itu Mbak, tapi sudah ada kemajuan dari sebelum-sebelumnya seperti itu. Langsung dari komisi form. Oh ya, mungkin terakhir kayaknya masih belum cukup ya. Udah mau habis. Mungkin terakhir mau ini aja. Closing statement dulu aja. Dia sama punya habis. Iya Mas Kasmi. Jadi saya di sini sebagai perwakilan divisi Iptek untuk mencalonkan diri sebagai calon ketua HMTE itu Oke teman-teman, waktu supervisornya sudah habis ya. Terima kasih banyak loh buat teman-teman. Nah selanjutnya kita Insya Allah siap ke depannya begitu untuk jika memang terpilih sebagai ketua MTE, dan saya akan berusaha semaksimal dan semampu saya untuk mengemban tugas ini seperti itu. Oke, makasih dia. Oh ya, mungkin terakhir aku mau nanya. Di antara calon yang lain ada nggak sih yang kamu rekomendasiin sebagai ketua gitu? Kalau yang saya tahu ya Mas, itu ada Mas Anggit, Prayoga Anggit. Nah itu kayaknya saya rekomendasikan. Oke, makasih dia. banyak Kak Adi. Ya, makasih. Nah selanjutnya aku mau kasih. Oke, makasih banyak Disya. Udah boleh live from. Ya, terima kasih banyak sebagai penutup. Saya izin live. Record lagi. Siapa habis ini? Rashid, Mbak. Rashid. Oh, Rashid. Oke. Departemen apa ya dia? Bagian itunya. Oke, organisasi. Experience. Atas aja tadi yang organization tadi tuh. Mandapala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalan, Mas Mbak. Nama saya Muhammad Rashid. Saya dari TRI Angkatan 20, perwakilan dari Divisi Kastrat. Untuk saat ini, kesibukan saya hanya di HMTE. Kemudian untuk pengalaman saya bisa dilihat di CV. Saya waktu SMA mengikuti organisasi Semandapala, yaitu pencinta alam. Kemudian saya ikut Baskara Mada, yaitu organisasi Paskibra. Kemudian untuk pengalaman di Semandapala, saya dari divisi rock climbing, pernah ikut lomba untuk
kategori Prusik, dan untuk di Paskib saya ada divisi Biro Diklat, ya, Biro Pendidikan dan Latihan, untuk mengurusi diklat adik kelas, kemudian juga pernah ikut lomba juga untuk di Paskib. Untuk kesibukan di mahasiswa saat ini mungkin hanya di HMTI saja, di divisi Kastrat. Mungkin cukup untuk perkenalan dari saya, Mbak. Oke, bisa lanjut ke visi misi sama motivasi dulu aja, Rashid. Baik, Mas. Untuk visi saya menjadikan HMTI sebagai tempat yang nyaman dan aman bagi mahasiswa Teknik Elektro SV UGM untuk menyalurkan bakat dan minatnya baik dalam akademik maupun non-akademik. Kemudian, untuk misi saya mengadakan kegiatan-kegiatan yang produktif demi menunjang bakat dan minat mahasiswa Teknik Elektro SV UGM. Menjalin, menjaga, dan mempererat hubungan antar mahasiswa Teknik Elektro SV UGM, baik untuk angkatan saya, angkatan atas, alumni maupun angkatan di bawahnya. Kemudian menjadi penyedia informasi yang bermanfaat bagi seluruh mahasiswa Teknik Elektro SV UGM. Kemudian menjalin hubungan yang baik dengan himpunan lain, baik dari dalam maupun luar SV UGM dan atau luar UGM. Untuk motivation letter atau motivasi saya dalam mengajukan diri untuk mencalonkan menjadi calon ketua HMTI, saya ingin mengembangkan pengalaman saya dalam keorganisasian, mencoba membenahi apa yang kurang dari periode ini, seperti kurang antusiasnya warga TRE dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh HMTI. Selain itu, salah satu motivasi saya untuk maju mencalonkan diri karena ini juga merupakan kewajiban atau tanggung jawab dari setiap divisi dalam HMTI itu sendiri. Mungkin cukup dari saya, Mas, Mbak. Oke, aku mau nanggepin dulu. Jadi berarti kamu motivasi kamu emang pengen ikut ini ya, pengen mengajukan diri sebagai ketua HMT karena ingin membenahi sana sini gitu. Setengahnya iya, setengahnya juga enggak ya. Jadi setengahnya memang karena awalnya saya diajukan untuk menjadi calon ketua HMTE, walaupun sebenarnya dari saya sendiri awalnya memang kurang yakin, karena menurut saya ada teman saya yang menurut saya lebih mampu, tapi karena dia berhalangan atau tidak bisa, jadi saya yang maju. Walaupun begitu, saya insya Allah tetap menjalankan tanggung jawab untuk mencalonkan ini, dalam pencalonan ini. Jadi saya berusaha sebaik mungkin untuk bisa menjalankan atau melalui pencalonan ini dengan tanggung jawab yang saya emban, gitu, Mas. Mungkin tadi yang menurutmu pantas sebagai ketua HMTI itu siapa ini? Sebut nama, Mas. Ya boleh, silakan. Ya, kalau dari divisi saya itu ada Pulung, Mas. Menurut saya karena dia gimana ya? Karena dia orangnya lebih tua, jadi menurut saya cara dia berkomunikasi juga lebih baik untuk berkomunikasi dengan anggota-anggota lain di divisi saya gitu. Kemudian untuk menyelesaikan solusi juga dia juga bisa. Jadi mungkin karena dia banyak kesibukan di UKM maupun himpunan di UKM lain atau kegiatan lain, begitu, Mas. Kalau menurut saya. Jadi sebenarnya ketua HMT nggak mesti. Gimana, Mas? Yang buat jadi ketua HMT itu nggak mesti lebih tua gitu. Siapapun bisa. Ini tadi kuncinya sih lihat. Kalau emang udah niat sih pasti bisa. Jadi kamu kayaknya aku lihat juga kayaknya niat gitu. Mungkin Gimana, Mas? ada Kurang pertanyaan. terdengar. Bentar. Halo, cek suaraku nggak jelas banget apa?
Tadi Masuk. sempat itu. Oh, tadi yang buat jadi ketua itu nggak mesti yang lebih tua kayak gitu kan. Yang penting tadi kuncinya niat, siapapun itu bisa lah buat jadi ketua kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Rashid, aku mau nanya ya. Iya, Suara aku Mbak. masuk. Masuk, Mbak. Oke, tadi kan salah satu dari misi kamu itu mengadakan kegiatan-kegiatan yang produktif gitu. Kan kalau nanti kamu misal maju jadi ketua HMTE, kamu mau mengadakan kegiatan apa aja yang bermanfaat buat anggota HMTE? Ya, kalau dari saya yang terpikirkan, yang masih terpikirkan untuk saat ini mungkin seperti kegiatan pelatihan di bidang akademik seperti untuk yang memiliki bakat dan minat pada bidang olahraga nanti bisa diadakan latihan bersama atau mungkin diadakan lomba begitu untuk bisa melatih skill dan bakat dan minat mereka. Kalau untuk kegiatan akademik menurut saya mungkin bisa dilakukan dengan webinar atau mungkin informasi mengenai bank soal seperti itu atau mungkin belajar bersama begitu Mbak. Tapi untuk akademik ini saya masih belum terpikirkan cara untuk merealisasikannya gitu. Kalau konsepnya mungkin bisa yang seperti saya katakan tadi. Seperti itu Mbak. Oke, Rashid, aku mau tanya nih. Ini kan kita udah hampir 1 tahun ya ngejalanin masa kabinet Ira Prasama. Menurutmu ada kekurangan apa sih dari kabinet ini tuh, dan menurut kamu gimana cara untuk menanggulangi kekurangan tersebut? Kalau dari saya pribadi, dari kacamata saya untuk kabinet keseluruhan menurut saya sudah cukup sih Mbak. Mungkin yang kurang dari saya itu antusias warga elektro dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh HMTE itu sendiri. Jadi mereka itu kurang antusias gitu. Kadang cuman acara ini aja bisa ikut bentar nanti balik gitu atau join bentar nanti live. Kalau dari saya cara mengatasinya ya mungkin sosialisasi lagi dan juga mempererat solidaritas atau kekeluargaan di antara anggota atau mahasiswa HMTE atau elektro itu sendiri gitu Mbak. Jadi bisa diajak lagi, jadi diajakin lagi di diinformasikan tentang acara ini itu bermanfaat untuk kamu atau untuk masa depanmu gitu. Begitu Mbak. Kalau dari saya mungkin yang kurang itu Mbak. Oke. Ini nyambung sama pertanyaan tadi sih ya. Sebenarnya ada satu masalah yang kita hadapin sekarang tuh, jadi kayak anak-anaknya tuh kurang peduli sama proker dari departemen lain gitu loh. Jadi kayak mereka cuman ngerameinnya tuh proker departemen mereka sendiri. Nah itu gimana tuh caranya biar ngebangunin antusias mereka kalau dari kamu? Kalau dari saya mungkin bisa dikenalkan lagi proker dalam forum gitu, forum bersama HMTE bisa dikenalkan lagi proker-proker dari divisi-divisi lain itu ini. Kemudian jika ada divisi lain yang mengadakan prokernya yang melibatkan seluruh anggota HMTE atau warga elektro itu sendiri bisa ikut meramaikan, ikut mengingatkan yang lain atau ikut mengajak untuk bisa menjalankan proker tersebut agar bisa lebih meriah dan bisa berjalan lebih baik gitu Mbak. Intinya adalah untuk meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota elektro itu begitu Mbak.
Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau bertanya lagi. Lesbi, Cukup sih segitu dulu dari aku mungkin. dari Alia. Oh, ada satu lagi gitu. Ini HMTI kan belum resmi ya, belum resmi universitas itu belum resmi itu. Paling rendah organisasi kan tingkat departemen itu kan jadi misalkan nanti besok ya amit-amit misalkan ada kebijakan organisasi di bawah departemen itu nggak boleh ada gitu. Nah itu cara kamu mempertahankan HMTI itu gimana? Ya, kalau dari saya sendiri untuk mempertahankan keberadaan HMTI itu sendiri, mungkin bisa saya diskusikan dengan ketua himpunan tingkat departemen gitu, mungkin di KM tadi saya diskusikan dulu bersama mereka untuk bisa mempertahankan kalau HMTI ini perlu ada agar bisa menampung minat dan bakat dari prodi elektro ini. Kalau misalnya tidak bisa dipertahankan, mungkin saya bisa untuk mengusulkan ke ketua KM tadi atau himpunan tingkat departemen untuk bisa dileburkan, maksudnya bisa dijadikan salah satu divisi dari mereka begitu. Jadi kalau misalnya ada kebijakan untuk HMTE ditiadakan, itu artinya kan himpunan lain dari prodi lain kemungkinan besar juga akan ditiadakan. Jadi saya mungkin bisa mengusulkan untuk bisa dileburkan. Jadi walaupun namanya tidak ada, setidaknya anggotanya itu masih bisa bergerak begitu. Walaupun dalam bidang divisi, dalam menjadi bagian dari divisi himpunan tingkat departemen itu, begitu Mbak. Oke, sebelum masuk ke closing statement ya, Rashid, menurut kamu selain kamu yang cocok buat jadi ketua himpunan teknik elektro itu siapa kira-kira? Ada nama nggak? Kalau dari Di saya, antara calon ketua ya. di antara calon ketua mungkin bisa Arbi Mbak, dari Kewirus. Kalau menurut saya. Kalau di luar itu tadi kayaknya ada ya, di luar itu ada nama juga. Ada Mbak, dari departemen saya sendiri. Pulung tadi ya atau? Iya, Pulung Mbak. Kalau gitu. Mungkin terakhir bisa closing statement dulu. Ya, closing statement dari saya Muhammad Rashid, siapapun nanti ketuanya yang terpilih, saya akan sepenuh hati menjalankan tanggung jawab saya jika saya terpilih. Insya Allah HMTI bisa menjadi lebih baik lagi dengan bantuan teman-teman yang lain juga. Oke. Thank you Rashid. Mungkin itu sekian sih dari kita. Udah bisa live roomnya. Baik, terima kasih Mas Mbak, izin live dulu. Habis ini siapa ya? Masih banyak. 4 lagi. Arbi. Pengalaman. Saya tidak mau baca profil. Langsung ke pengalaman aja. Apa sih? Iya.
Pas skip. Bentar, jangan suruh masuk dulu. Pas skip. Logistik Mikro Club Kuirus. Anda. Di bawahnya ada lagi nggak? Sorry. Oh, nggak ada. Oke. Agak naik dikit aja. Di pengalaman aja. Udah mentok itu, Mbak. Udah masuk kan kan? Belum. Udah boleh disuruh masuk kan? Saya dari Valdo. Bi, ini aku nggak nanya kelebihan kekurangan ya, udah ditanya di PH Kadep, di Kadep. Oke. Efisiensi aja. Halo, ini Arbi udah ada. Masuk Mas. Mungkin bisa Bisa langsung on cam nih. perkenalan aja. Mas, sebelumnya saya mohon maaf ya Mas, nggak bisa on cam soalnya lagi OTW Solo saya. Oh ya, oke. Oke. Bisa langsung perkenalan diri aja. Jadi ini langsung perkenalan aja Mas ya. Perkenalkan, nama saya Arbi Andriawan. Saya asli dari Klaten tapi domisilinya di Solo. Dari D4 Teknologi Elektro angkatan 2020. Dari departemen apa? Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Enggak, di HMTE-nya maksudnya. Di HMTE maksudnya. Maaf, Mbak. Departemen Kevirus. Mungkin bisa langsung jelasin visi misi kamu dan juga motivasi gitu. Ya, sebentar. Untuk visi misi saya sendiri, untuk visinya nih, maaf ini suara saya jelas ya Mbak ya, Mas Mbak? Jelas. Oh ya, untuk visi saya sendiri sih, saya ingin mewujudkan HMTE sebagai sebuah organisasi yang memiliki keunggulan dan solidaritas yang tinggi. Lalu untuk misi-misi saya, yaitu yang pertama, dengan mampu meningkatkan kualitas dan pribadi mahasiswa yang lebih unggul di akademik dan non-akademik. Lalu yang kedua, mampu menjadi wadah dan memfasilitasi bakat serta minat setiap mahasiswa jurusan. Yang ketiga, peningkatan kebersamaan seluruh mahasiswa jurusan yang optimal. Dan yang terakhir, melaksanakan kegiatan mahasiswa yang aktif, inovatif, dan produktif mengembangkan prestasi bersama. Mungkin itu Mbak, Mas, untuk visi dan misi saya. Motivasi mau jadi calon ketua himpunan apa? Untuk motivasi saya sendiri sih ingin jadi ketua himpunan itu karena saya ingin memajukan HMTI dan juga merekatkan kekeluargaan pada setiap lini yang ada di HMTI ini. Serta saya itu ingin memperkuat kesatuan dari seluruh angkatan. Artinya emang mau jadi ketua ya, bukan karena ditunjuk dari ini. Selain itu juga karena ditunjuk juga, Mbak. Tapi ada motivasi tersendiri gitu ya. Tapi lebih condong karena ditunjuk, Mbak. Okay. Saya jujur. Okay. Oke. Sebelumnya aku mau nanya nih.
Jadi kan kita tuh udah hampir 1 tahun ya di HMT selama kabinet Ira Prasama. Nah, menurut kamu dari kabinet Ira Prasama ini kekurangannya tuh apa sih? Dan kamu kan udah lihat nih kekurangannya tuh apa? Gimana caramu menanggulangi kekurangan tersebut? Kalau menurut saya Mbak ya, itu dalam pandangan saya itu antar divisi itu saya rasa itu kayak kurang solid dan kurang kompak juga. Terus sama kayak ada kesenjangan lah antara divisi satu dengan yang lain. Contoh kayak divisi A itu ada kelebihan dia bisa dengan divisinya itu kayak ada acara main bareng, ada acara ini bareng. Sedangkan di divisi B, C dan E dan seterusnya itu nggak ada gitu-gitu. Itu benar-benar kerasa sih Mbak menurut saya kalau kekurangan di HMTE ini antar divisi itu. Nah, kalau itu juga salah satu divisi saya kan, nah itu kalau menurut pandangan saya sih untuk kedepannya sih kayak gimana ya, lebih disamaratakan juga untuk biar nggak ada kesenjangan antara divisi satu dengan divisi yang lain atau departemen satu dengan departemen yang lain. Terus yaitu sering-sering lah diadain kumpul antar departemen, nggak harus bahasan serius tapi setidaknya kita dalam hal santai pun juga sering-sering berhubungan satu sama lain biar ada kedekatan lah satu sama lain Mbak. Jadi kan kalau kita pondasinya udah kuat antara satu sama lain, kita itu dalam menjalankan organisasi bisa lebih maksimal gitu. Apakah suara saya masuk Mbak tadi? Masuk suaranya. Itu mungkin Oke. kalau dari tanggapan saya itu Mbak. Oke. Oke. Aku ada pertanyaan sambungan sih, nggak berkorelasi gitu ya. Kalau misal nanti kamu kepilih nih jadi ketua, pastinya banyak inovasi baru lah ya dari kamu ya, aku percaya untuk mengembangin HMT. Nah, tapi ternyata inovasi kamu nih malah nimbulin banyak pro dan kontra gitu loh. Jadi gimana sih tindakan kamu men, eh, mengatasi masalah ini sebagai ketua HMT yang bijak? Oh ya, izin jawab soal itu ya Mbak. Kalau tanggapan saya itu yang pertama yang penting itu bertanggung jawab dulu. Jadi kan mau bagaimanapun hasilnya itu kan keputusan saya dan seluruh anggota MTE. Jadi yang pertama itu saya bertanggung jawab dan yang kedua itu sebagai ketua tuh harus berani pasang badan kalau ada apa-apa. Jadi kalau ada masalah apa-apa kita harus maju ke depan dan kita harus menjelaskan dan harus bertanggung jawab sampai misalnya selesai. Kalau misalnya gitu. Mungkin cuma itu sih Mbak yang tanggapan saya. Kesibukannya apa, Bi? Sekarang? Gimana Mbak? Kesibukannya? Kesibukannya ya kayak ya kuliah ya seperti biasa ya kuliah kan udah ada praktikum offline terus ngetim yang jelas yang paling agak sibuk banget tuh ngetim Mbak kalau saya sih. Oke. Kita sama-sama tahu kan ya kalau misalnya jadi ketua tuh ya otomatis harus lebih banyak berkorban waktu lah untuk KMT. Itu skala prioritasmu gimana dan cara kamu ngebagi waktu antara kamu ngetim sama jadi ketua buat hadir di HMT itu gimana, Bi? Kalau untuk skala prioritas sendiri tuh kalau dari dulu saya menanamkan di mindset saya itu kayak kalau dalam satu kondisi kita ada dua acara atau dua kegiatan yang bertabrakan itu kayak kita kalau aku sendiri sih kayak melihatnya kayak di acara mana yang kalau nggak ada saya itu nggak bakal bisa jalan. Nah itu yang bakal jadi skala prioritas strategi saya. Nah kalau sedangkan kalau yang ibaratnya acara A itu kalau nggak ada saya nggak bakal bisa jalan nih. Berarti prioritas saya ada di acara A. Sedangkan kalau di acara B itu masih ada yang bisa backup saya. Nah kalau kayak gitu baru benar-benar saya berat ke A. Jadi ya dilihat kayak ya itu Mbak kayak di mana sih yang benar-benar butuh kita istilah gitu. Nah itu tadi kan kalau kondisi yang berbeda ya. Kalau ini kondisinya sama, dua-duanya butuh kamu. Kalau dalam kondisi yang sama, kemungkinan sih kalau menurut gimana Mas? Maaf Mas, ini soalnya kan hujan ya Mas di luar nih. Jadi suaranya di Oh ya itu tuh pokoknya itu tadi. Kalau kondisinya sama tuh dua-duanya, semuanya butuh kamu pilihnya kemana itu?
Oh, kalau kayak gitu sih lihat kalau saya selain kayak mana ya kalau sama-sama itu semua membutuhkan saya dan nggak bisa di backup, saya lihat dulu urgensinya. Mana sih yang urgensinya yang paling urgent itu yang mana? Jadi kalau istilahnya yang A lebih urgent ya mau nggak mau saya harus ke A dulu baru tapi dengan memberarti ke A. Nanti kalau A udah selesai ya saya harus terjun juga ke B gitu loh. Jadi eh, tetap saya jalani dua-duanya. Cuman saya itu saya urutkan dulu kayak tanggung jawab di A udah selesai, saya langsung pergi ke B. Jadi walaupun saya ada yang saya prioritasin tapi yang satunya nggak boleh saya tinggalkan menurut saya gitu. Oke. Oh ya, buat tadi kamu bilang kan ketua itu buat orang yang bisa pasang badan kan di depan duluan kalaupun ada masalah-masalah. Nah, ini mungkin bisa kamu jelasin juga tentang ini. Nah, HMCE ini kan organisasi yang bisa dianggap belum diakui sama UGM karena organisasi terendah itu berada pada tingkat departemen kan, sedangkan kita ada pada tingkat jurusan sendiri. Misalnya kemungkinan terburuk itu HMTE dibekukan, mungkin apa yang bisa kamu lakukan buat HMTE itu sendiri? Oh ya, izin jawab ya Mas ya. Kalau menurut saya sih ini berdasarkan pengalaman saya berorganisasi ya Mas ya. Kan kalau di CV saya tertulis pengalaman saya juga pernah jadi ini dan itu ya. Nah itu kan saya juga pernah ya istilahnya sebagai atasan itu ya pasang badan langsung. Ibaratnya kalau ada masalah tuh ya yang harus maju paling depan dulu. Saya itu nggak boleh kayak ibaratnya teman saya masalah organisasi anggota saya yang ngadepin duluan itu jangan kayak gitu. Jadi ibaratnya kalau ada masalah ya kita maju paling depan dan mengatasi masalah itu duluan. Baru nanti teman-teman di bawah kita itu istilahnya rembukan itu bareng saya gitu loh. Jadi diselesaikan bareng-bareng tapi yang pasang badan harus saya. Terus kalau semisal tadi kayak kan kita nih di HMTE kalau semisal ke depannya mungkin ada resiko dibekukan ya Mas ya. Itu kalau menurut saya sih di acara sebelumnya itu ada sih kayak FGD yang rapat ada kayak saling adu argumen untuk membahas suatu mosi lah. Kalau dari situ sih saya intinya ya kalau sebisa mungkin sih langsung bilang ke departemen atau pihak yang membukukan HMTE dan ya istilahnya sering beradu argumen dan mau nggak mau saya harus menguatkan argumen saya kalau HMTE itu harus ada demi kepentingan bersama gitu Mas. Oh ya, mungkin tadi motivasi kamu tadi ini atas keinginanmu sendiri apa gimana? Tadi aku kurang dengar soalnya. Kalau motivasi sendiri sih dibantu juga sih Mas sama kadep saya. Jujur saya dibantu untuk pembuatan itu. Tapi saya secara sadar menulis itu Mas. Tapi buat ini itu kamu mencalonkan dia sebagai ketua HMI sendiri itu atas kemauan kamu sendiri gitu. Sebenarnya dicalonkan Mas kalau untuk jadi ketua ini. Disarankan, direkomendasikan sama Mas Dian untuk maju gitu Mas. Tapi semisal kamu kepilih gitu gimana? Ya kalau emang saya yang terpilih ya mau nggak mau tanggung jawab sih harus terbijalan sih Mas. Kalau terpilih bertanggung jawab ya. Iya, yang pokoknya yang penting kalau saya sih tanggung jawab dulu lah. Lanjut Oh iya, ini kan HMTE sendiri kan masih teknik elektro. Ada nggak dari kamu pikiran buat ganti gitu jadi HMTRE atau apalah gitu? Kalau menurut saya sih enggak ya Mas. Soalnya kan teknik elektro itu menurut saya udah pas sih soalnya. Soalnya kan dari dulu kan kita juga namanya kan dari zaman dulu kan D3 teknik elektro ya. Kalau nggak salah itu namanya. Lah itu kan kalau kita secara sepihak ganti himpunan teknik rekayasa elektro gitu kan, teknologi rekayasa itu kan kayak kita itu kayak menghapus jejak yang dulu gitu loh. Tapi kan kalau
sebaliknya kan kalau kita pakai teknik elektro kan jurusan kita itu lahir gara-gara nama itu juga, jadi kan masih bisa lah, masih berkorelasi istilahnya. Oke. Ini ada pertanyaan. Oke, ini sih aku pengen tanya sih, Bi. Kalau menurut pendapatmu pribadi, selain kamu ya, di antara calon-calon ketua yang lain, kira-kira siapa yang cocok buat mengisi posisi apa namanya ketua himpunan nanti? Jujur aja ya Mbak, kalau untuk calon ketuanya sih saya kan kurang tahu ya ada siapa aja, tapi yang benar-benar saya tahu dan itu cocok tuh ada Muhammadiyah. Terus dulu kan kalau nggak salah tuh kalau Mahardika ikut itu Mahardika juga berpotensi Mbak. Tapi di selain dua itu menurut saya sih semua yang udah maju ke pencalonan ini sih semuanya pasti punya kelebihan masing-masing di depan Mbak. Oke. Ada lagi, Bi? Udah sih Mbak, kalau aku dari saya itu aja. Oke, mungkin bisa langsung closing statement dulu aja. Oh ya, untuk closing statement sendiri, kalau saya terpilih sebagai ketua HMTE, saya akan melaksanakan tanggung jawab saya, melaksanakan kewajiban saya dengan penuh tanggung jawab dan akan bertanggung jawab sepenuhnya atas jabatan yang saya miliki. Terima kasih. Oke, makasih banyak ya Arbia. Sudah Sama-sama Mbak. boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih Mbak. Oke, semangat ya. Terima kasih Mas. Mari teman-teman. Udah 2, Bi, Dihia, Bi. Lanjut, siapa? Selanjutnya bintang Atar, Mbak. Mas Atar. Ini anak sibuk nih selalu. Komite apa itu? Belum diupdate ini CV-nya pasti. Halo Atar. Halo Mbak Gia. Oke. Udah on cam. Mungkin bisa langsung aja perkenalan terlebih dahulu. Oh, oke. Nama saya Bintang Atar Said dari Prodi Teknologi Rekayasa Elektro. Dari Prodi Rekayasa Elektro, asal saya dari Solo, SMA dari SMA Negeri 1 Surakarta. Departemennya departemen mana? Dari Departemen PSDM. Oke, dari PSDM. Mungkin untuk mengawali bisa ini dulu Tar, dipaparin visi misi serta motivasi jadi calon ketua. Untuk visi misinya, sebagai mahasiswa teknik elektro, saya ingin meningkatkan rasa kekeluargaan dan solidaritas di dalam HMTE itu sendiri, baik di dalam departemen maupun di luar departemen. Lalu ingin menumbuhkan rasa tanggung jawab warga elektro sebagai bagian dari himpunan mahasiswa teknik elektro. Kemudian ingin merealisasikan program kerja yang belum terlaksana di periode sebelumnya. Yang terakhir, melakukan penilaian dan evaluasi terhadap program kerja yang telah terlaksana. Untuk kenapa ingin menjadi HM1, saya ingin sebagai mahasiswa teknologi rekayasa elektro dan juga anggota HMTE, saya ingin memberikan sesuatu gitu untuk teknologi rekayasa elektro. Oh iya. Ini Tar. Di sini kamu ikut
Gamma Force ya? Iya. Kamu ikut Gamma Force, tapi kamu juga bilang tadi kamu ada keinginan buat jadi HM1 sendiri karena atas kesadaran kamu sendiri ingin berkontribusi lebih buat HMTE itu sendiri ya? Sebenarnya nggak HM1 juga nggak apa-apa, Mas. Ini cuma sebagai salah satu upaya saya Salah aja. satu upaya. Iya. Tapi semisal kamu kepilih ini jadi ketua HMTE sendiri, itu gimana tuh dengan kesibukan kamu yang lainnya? Terutama Gamma Force tuh yang kayaknya paling sibuk. Uh, untuk Gamma Force sendiri ya, sebenarnya saya juga baru belajar untuk membagi waktu antara organisasi dan kuliah. Pada semester-semester kemarin saya juga agak keteteran antara mengorbankan sih. Kalau mau ada 3, main atau liburan, terus kuliah dan organisasi itu sendiri kan. Kalau mau main, ya harus korbanin antara organisasi sama kuliah. Kalau mau fokus di organisasi sama kuliah, ya harus dipaksain nggak main dulu gitu. Jadi tinggal mau ngorbanin yang mana gitu. Berarti dua-duanya tetap lanjut, cuman kamu korbanin waktu kamu di hal-hal yang lain gitu ya, yang nggak terlalu penting gitu. Iya, sebenarnya penting juga, tapi kadang harus dikorbanin. Oh, oke. Kamu sendiri di Gamma Force kira-kira ada ini nggak? Bakal jadi apa kayak gitu? Jadi. Untuk ikut jadi PH kemungkinan besar enggak. Malah tahun depan rencananya saya akan ngambil subti yang lebih slow dibanding tahun ini. Oh. Berarti lebih gampang ya membagi waktu, kemungkinan buat kedepannya. Pengennya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi nggak dari yang lain? Oke, tar. Tadi pertanyaannya udah dijawab belum? Udah ya tadi ya? Dari Hasbi tadi. Udah ya? Udah. Oke, ini aku mau ada pertanyaan sih. Jadi kan kita udah hampir setahun lebih malah ya, udah mau ngejalanin HMTE dengan kabinet Ira Prasama nih. Menurut dari pandanganmu, dari kabinet ini tuh ada kekurangan apa sih? Dan bagaimana cara kamu mengatasinya? Sebagai anggota sendiri, karena yang saya rasakan ya, dan mungkin saya lakukan juga, karena kabinet ini full online, dan kemungkinan besar hampir semua proker itu nggak dilaksanakan secara offline, jadi keeratan antara anggota satu dengan anggota lain, departemen satu dan departemen lain itu cukup renggang. Kadang-kadang rapat keberapa gitu, baru tahu ternyata ada anggota ini gitu. Ternyata baru tahu ternyata dia ikut HMTE. Kayak gitu sih menurut. Untuk cara ngatasinnya gimana tar kira-kira? Untuk cara ngatasinya mungkin karena sekarang pandemi sudah mulai terkontrol, mungkin diadakan meeting offline beberapa kali gitu cukup membantu untuk saling mengenalkan satu sama lain.
Ini nyambung dari pertanyaan tadi dan kayak juga agak ada korelasinya sama jawabanmu. Jadi di HMT ini ada satu masalah krusial, itu tuh kurangnya peduli antar departemen gitu loh. Jadi di anggotanya tuh cuman mau menyukseskan proker dari departemennya itu sendiri. Sedangkan di proker dari departemen lain mereka tidak aktif gitu. Nah, dari kamu apa sih solusi untuk mengatasi masalah ini? Kalau permasalahannya seperti itu, biasanya karena proker mereka itu cuma yang dikerjain tuh departemennya mereka sendiri. Kalau dari saya mungkin saya akan membuat satu proker yang dibikin itu oleh beberapa departemen gitu. Jadi nggak cuma satu departemen aja yang ngerjain proker itu, tapi beberapa departemen. Jadi nanti kayak susah-susah bareng, senang-senang bareng, terus acaranya sukses atau enggak, itu mereka ngerasain. Jadi mereka bakal ngerasain kalau misalnya, wah acaraku nggak ada yang datang nih, kan? Itu mereka bakal ngerasain. Jadi mereka lebih peduli sama yang lainnya juga. Itu sih kolaborasi yang penting. Oke. Tadi kamu ada bawa inovasi sih ya, itu salah satunya. Aku pengen tahu dong, kira-kira ada inovasi lain nggak sih dari kamu kalau semisal kamu jadi ketua HMT nanti? Untuk inovasi sepertinya belum terlalu terpikirkan karena sebagai anggota HMTE juga karena online juga nggak terlalu paham seluk-beluknya itu sendiri. Jadi untuk saat ini hanya terpikirkan itu dulu. Paling kalau misalnya ada mungkin itu HMTE itu lebih apa namanya? Ada komunikasi dengan dosen yang lebih gitu. Jadi kayak dosen dari TRE itu benar-benar paham sama mahasiswanya itu sendiri gitu. Kan kadang kalau kelas kan pada off cam gitu, jadi dosen-dosen juga nggak tahu anak-anak yang mana gitu. Nah, kalau HMTE bisa menjebatani itu gitu. Jadi biar dosennya juga paham gitu, tahu gitu. Oh ini mahasiswa saya. Paling itu aja. Oke. Ini nyambung lagi ya pertanyaannya. Kalau semisal dari inovasi-inovasi yang sudah kamu terapkan nih, kamu udah jadi ketua, inovasinya udah kamu jalanin. Tapi ternyata inovasi kamu tuh malah jadi kontroversial, ada pro sama kontranya. Nah, cara kamu sebagai ketua yang bijak mengatasi hal tersebut gimana? Alasan pro dan kontranya itu apa dulu? Terus kalau misalnya kontranya itu malah membuat image HMTE menjadi jelek atau apa, mungkin saya akan menerima sanksinya. Tapi kalau misalnya itu kontranya gara-gara ketidaksukaannya terhadap pribadi saya sendiri, mungkin harus didiskusikan di lain diskusi. Intinya kontranya itu kenapa dulu gitu, harus dijelasin dulu. Oke, mungkin dari Hasbi, mungkin Bi ada pertanyaan lagi Bi? Masih belum ada sih, mungkin ke Alia atau Dila. Oh ini sih satu lagi ya sebelum masuk closing statement mungkin nanti. Jadi kan kita tahu nih kalau organisasi yang terendah yang diakui sama kampus tuh cuma di tingkat departemen. Nah, semisal dari DTD atau kampus sendiri itu membekukan HMTE karena organisasi HMTE ini kita sama-sama tahu belum non resmi lah. Apa tindakan yang bakal kamu ambil sebagai ketua? Kalaupun HMTE dibekukan, kalau saya bukan membuat organisasi baru ya, tapi lebih ke mempererat anggota-anggota HMTE itu agar menyuarakan pendapatnya. HMTE itu tempat belajar menurut saya.
kalau misalkan dibandingkan dengan organisasi sekelas departemen gitu kan, di situ pasti ada unsur politik antara satu jurusan dengan jurusan lain. Sedangkan HMTI itu murni saling mempelajari, ngasih tahu nih, kakak tingkat ngasih tahu adik tingkat, ini loh caranya organisasi loh, ini loh cara belajar. Nah kayak gitu. Jadi walaupun nanti dibekukan, saya sebagai calon ini saya menginginkan bahwa sebagai kakak tingkat itu tetap ngajarin adik-adiknya gimana sih caranya berorganisasi, gimana sih caranya menjadi pemimpin, kayak gitu. Jadi nggak penting mau dibekukan, yang penting sebagai kakak tingkat atau alumni masih mau ngajarin adik-adiknya. Oke, berarti kamu tetap membiarkan hal itu terjadi, tapi ya kewajiban apa yang kita miliki tetap jalan kayak gitu. Kita bakal menyuarakan itu dulu dengan alasan seperti itu. Oh. Mungkin kalau nggak ada lagi bisa langsung closing statement aja. Ini Jadi, terakhir. Bentar. Menurutmu selain kamu yang cocok jadi ketua himpunan mahasiswa teknik elektro kira-kira siapa? Sebut nama aja nggak apa-apa. Yang nyalon siapa? Aku nggak tahu yang siapa aja yang nyalon soalnya. Boleh, terserah sih. Menurut pandanganmu aja. Perlu disampaikan nggak ini calonnya? Boleh Apa? kalau boleh. mereka juga. Jadi untuk calonnya itu ada yang pertama ya, itu ya Prayogo, atau habis itu yang kedua Rashid, yang ketiga Dihya, habis itu yang keempat Martin, kelima Arbi, lalu yang terakhir Rizal. Kira-kira dari siapa yang paling cocok? Mungkin kalau dari saya, karena saya mungkin pernah bertukar pikiran dan berdiskusi, mungkin Anggit dari saya. Cara pandangnya mirip-mirip soalnya. Oke, kalau gitu boleh langsung dilanjut ke closing statement dari kamu. Oke, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya untuk berbicara. Saya sendiri mencalonkan sebagai ketua itu untuk berkontribusi sebagai anggota HMTE, ingin berkontribusi terhadap teknologi rekayasa elektro. Jadi entah mau jadi ketua atau apa, setidaknya ini usaha saya sebagai anggota teknologi rekayasa elektro untuk berkontribusi ke depannya. Itu aja. Oke, Atar, kalau gitu makasih banyak udah ngeluangin waktunya buat wawancara hari ini. Apapun pilihannya nanti ditunggu aja lah ya, gimana? Kalau gitu boleh meninggalkan room. Makasih Atar ya. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Boleh. Tarik nggak nyalon, Rik? Serius banget, lu yang diwawancara juga, Rik. Aduh, siapa tahu kan, dadakan tiba-tiba. Ada Andika ini, Andika mau nyalon, Andika? Enggak dulu, Kak. Siapa tahu. Dari Kominfo belum? KPUM kan nggak bisa, Kak. Oh, Iptek udah tadi ya. Ini Martin Ini dari siapa? Kominfo. Martinus Sembiring. Mana organisasinya mana?
Ditulis nggak? Nggak ada Kak. Oke, ntar ditanya. Ini udah mentok. Kenapa sih pada belum di-upgrade CV-nya? CV SMA ini pasti. Halo Martinus. Halo Kak, halo teman-teman Mas lainnya. Udah. Oke, mungkin bisa langsung perkenalan aja, Martin. Oke, Berarti saya mulai Kak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Martinus Sembiring. Saya dari Kabanjahe, Sumatera Utara, angkatan 2020. Asal departemennya Kominfo ya. Asal Departemen Kominfo. Oke. Mungkin bisa dilanjut sama visi misi calon ketua serta motivasi kenapa mau jadi calon ketua. Oh. Alasan saya ataupun motivasi saya jadi calon ketua itu untuk menambah wawasan saya dalam berorganisasi, menambah pengalaman menjadi pemimpin, juga ingin membawa HMTE semakin merasakan hubungan kekeluargaan satu sama lain. Dan visi saya HMTE kedepannya itu semakin dekat satu sama lain dan memahami satu sama lain tanpa terkecuali, dan untuk HMTE 1. Nah, misi saya HMTE 1 hal ini memiliki tujuan agar HMTE semakin lebih diakui oleh setiap organisasi lain maupun himpunan lainnya, juga dapat berguna di kalangan masyarakat. Sekian Kak dari saya. Oke. Tadi motivasinya karena mau jadi pemimpin ya. Jadi ini buat konfirmasi aja. Jadi kamu naik HM1 tuh artinya kemauan dari diri sendiri nih. Iya Kak. Oke. Kemauan dari diri sendiri, mantap. Kesibukan saat ini apa nih selain di HMTE? Untuk sekarang cuman di perkuliahan sih Kak, yang paling sibuk ya di perkuliahan. Mungkin ada ikut organisasi atau kepanitiaan lain? Cuman ikut di HMTE Kak. Oke. HMTE aja. Jadi bisa ngeluangin waktu banyak ya buat HMTE ya? Ya, banyak Kak. Oke. Aku ada pertanyaan. Jadi kan kamu ikut HMTE udah dari 2020 ya? Iya Kak, dari semester 1. Artinya udah ngerasain selama kita di Kabinet Ira Prasama udah hampir setahun ya? Ya. Nah, selama Kabinet Ira Prasama ini berjalan, menurutmu ada kekurangan apa sih dari kabinet ini dan gimana cara kamu ngatasinnya? Kalau dari saya pribadi cuman kurang pertemuan secara luring ya, secara langsung ya Kak, karena di masa pandemi ini juga mungkin agak susah. Cuman untuk kedepannya mungkin pandemi udah mulai menurun ataupun berkurang lah setidaknya. Jadi HMT itu bisa buat event secara langsung, nggak secara online lagi, baik event Electro Cup, baik itu event yang lainnya yang seharusnya luring tapi diadakan daring untuk saat ini gitu Kak. Oke. Aku mau tanya, kan kalau kamu jadi ketua nanti kira-kira ada inovasi-inovasi apa sih yang bakal kamu bawa buat HMTE? Inovasi itu ada study club, itu wadah atau media belajar bersama gitu Kak. Intinya itu sharing ilmu lah, baik dari angkatan lama maupun angkatan baru, biar sama-sama saling mengenal satu sama lain juga, menimbulkan rasa kekeluargaan juga, ada kekeluargaan juga ya. Itu sih Kak, study club, kekeluargaan, sama
kunjungan sih yang udah ada sekarang gitu Kak. Oke. Jadi ada salah satunya tadi tuh inovasi barunya study club ya artinya. Ya Kak. Oke. Ini sambungan dari pertanyaan tadi nih. Misal dari inovasi-inovasi yang udah kamu bawa, kamu udah jadi ketua, kamu udah menerapkan inovasi kamu nih. Ternyata terjadi kontroversi. Ada pro sama kontra buat inovasi kamu. Nah, sebagai ketua HMTE yang bijak, gimana sih cara kamu mengatasi hal ini? Apa tindakan yang bakal kamu ambil? Mungkin dari saya kan membuat diskusi baik itu dari pro maupun kontra. Nah, nantinya akan membahas di mana letak ketidaksetujuan dan kesetujuannya, kemudian dibahas bersama, kemudian menyimpulkan kesepakatan bersama juga. Nah, gimana baiknya dan gimana untuk kedepannya gitu Kak. Kayak buat kayak buat diskusi lah istilahnya Kak, diskusi yang pro dan kontra. Nah, di situ nanti kan sama-sama bisa kita simpulkan bahwa akankah ini diteruskan atau diberhentikan gitu Kak. Nah, dari Alia ada pertanyaan nggak, Al? Iya. Bentar ya. Halo. Halo, masuk Al. Tadi udah ditanyain belum ya soal apa yang membedakan kamu dengan calon-calon ketua yang lain? Belum itu belum. Di sini ya Kak. Kalau dari saya izin menjawab Kak, kalau dari saya sendiri itu susah membedakan ya Kak, susah membedakan aku pribadi sama teman yang lainnya gitu Kak. Cuman teman-teman udah tahu lah Kak untuk menilai dari sisi mana aja gitu. Sorry ya, maksud aku tuh bedanya kamu dengan ketua yang lain tuh maksudnya apa sih kelebihan kamu dari calon-calon yang lain gitu? Maksudnya yang calon-calon lain tuh gak ada yang ada di diri kamu gitu ya? Nah, itu yang susah. Gimana ya Kak? Menurutku sih susah ya ngomong aku lebih unggul ini daripada dia. Sementara kami aja baru offline itu baru semester ini Kak. Jadi belum bisa menyimpulkan bahwa aku lebih baik dari dia lebih baik dari aku gitu Kak. Oke. Cuman teman-teman pasti punya penilaian masing-masing untuk penilaian masing-masing melihat kami gitu Kak. Oke. Nyambung pertanyaan Alia tadi ya. Mungkin boleh dong kamu jelasin singkat aja kelebihan sama kekuranganmu. Dan gimana sih cara kamu tuh ngembangin kelebihan kamu, terus gimana cara kamu bisa mengatasi kekuranganmu? Kalau aku mulai dari kekurangan ya Kak. Kalau kekuranganku itu suka menunda hal gitu, suka menunda baik di tugas, di benakku tuh masih ada hari besok. Nah, cara ngatasinnya kalau menurutku sih jam kosongku dipenuhin sama kegiatan-kegiatan gitu. Jadi manajemen waktunya bakal mulai muncul sih pasti menurutku Kak, karena udah ada kesibukan yang lain. Dan kalau cuman perfeksionis sih, kalau mengerjain sesuatu ya nggak boleh asal siap aja gitu Kak.
Oke. Ini sih, jadi aku mau cerita dikit. Jadi selama masa jabatan Ira Prasama ini, kita ada ngadepin satu masalah, di mana kurangnya kepedulian antar departemen. Jadi anak-anak HMTE ini kebanyakan mereka cuman aktif dan menyukseskan proker di departemen mereka sendiri. Sedangkan kalau ada proker dari departemen lain, mereka malah ada yang nggak dateng lah, segala macam kayak gitu. Kurang aktif lah, kurang berpartisipasi. Nah, bisa nggak kamu ngejelasin nih gimana caranya kamu menyelesaikan masalah ini? Biar tidak terjadi ke depannya nanti. Oke, izin menjawab. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalnya nih ada dari departemen A, nggak peduli tuh sama departemen yang lain, terus proker-proker yang lain. Nah, caranya itu mungkin kita buat event pertemuan atau diskusi, kemudian kita bahas tentang itu. Nah, kita buat persetujuan nih kalau misal si A nggak peduli sama departemen si B, nah itu sanksinya apa, dan kesepakatan bersama juga, dan musyawarah lah Kak. Kayak dan sama ini mempererat hubungan kekeluargaan biar care satu sama lain gitu Kak, biar peduli satu sama yang lainnya dalam hal apapun itu gitu. Mungkin itu dari saya Kak. Oke. Oke kalau gitu. Terus ini ada lagi Martin. Jadi kita sama-sama tahu kalau organisasi yang paling rendah yang diakui sama UGM itu cuman di tingkat departemen. Yeah. Semisal dari departemen Teddy ternyata memutuskan untuk membekukan HMTE karena kan yang diakui cuma di departemen. Jadi secara nggak langsung HMTE itu sebenarnya tergolong non resmi. Nah, aku pengen tahu kalau kamu terpilih jadi ketua, tindakan apa yang bakal kamu ambil? Izin menjawab. Pertama tindakan yang saya lakukan itu mendiskusikan kepada semua anggota HMTE. Nah, untuk mengambil satu kesimpulan. Kemudian berdiskusi dengan tingkat departemen supaya himpunan ini tetap berjalan dan membuat kesepakatan bersama. Misal HMTE akan menambah hal positif di setiap mahasiswa yang mengikutinya Kak. Intinya membuat satu kesimpulan dengan teman-teman yang lainnya, kemudian berdiskusi dengan tingkat departemen Kak. Mungkin dari saya itu Kak, karena jalannya HMTE itu dengan kesepakatan bersama Kak. Oke. Dari teman-teman PH yang lain mungkin ada pertanyaan dari Alia di Aceh. Oh, ya. Jadi mungkin udah banyak yang ditanyain dari ya. Tapi tadi kalau dibukukan berarti kamu bakal cari keputusan bersama dulu ya. Habis itu langsung maju ke departemen buat ngusahain itu ya. Iya. Mungkin aku mau nanya deh. Tadi aku nggak tahu udah ditanyain sama dia tadi. Aku mau nanya dari calon-calon yang lain, kamu ada pandangan nggak buat siapa yang menurutmu pantas buat jadi ketua HMTE selain kamu gitu? Gimana Kak? Suaranya kecil lah. Selain kamu, menurutmu ada nggak di antara calon ketua yang lain buat yang menurutmu pantas lah buat jadi ketua HMTE selain kamu? Oh, kalau dari saya semua pantas sih Kak. Cuman dari teman-teman pasti memilih yang memilih yang
mereka memang betul-betul percayai gitu Kak. Kalau saya sendiri ya semua itu pantas gitu Kak. Teman-teman yang lainnya mencalonkan diri sebagai ketua HMTE juga pasti memiliki tujuan yang sama untuk HMTE juga gitu. Tapi kalau menurutmu nih, kasih satu nama deh yang menurutmu benar-benar cocok nih orang ini buat jadi ketua HMTE. Kalau dari aku ya Kak. Mungkin nggak bisa Kak. Satu aja coba. Nggak ada tuh nggak bisa. Nggak bisa Kak. Oke. Itu sama semua ya menurutmu? Bisa semua? Iya, menurutku sama semua Kak. Oke. Oke. Mungkin gitu. terakhir aja sebelum habis waktunya kasih closing statement kamu. Oke. Terima kasih untuk kakak-kakak, mas, mbak, dan teman-teman semua. Sekian dari saya pamit undur diri. Terima kasih. Oke, sama-sama Martin. Ditunggu ya hasilnya. Oke Kak, izin live ya Kak. Oke. Ini dia benar kemauan sendiri Bi naik tadi katanya. Ya kan ini anakmu ya Kominfo. Baru nggak. Oke. Istirahat dulu ya Rik ya. Enggak satu lagi nih, tanggung nih. Emang tinggal satu lagi, dua lagi nggak sih? Masih satu lagi, Ki. Tinggal satu. Tinggal satu. Iya, satu lagi. Oh, udah satu masuk aja langsung. Kirain dua. Oh ya, sekalian izin tanya Mbak sama Mas Hasbi. Ini kan yang alumni kan ternyata nggak ada yang bisa hadir dan terkonfirmasi padahal kita udah follow up. Jadinya untuk sementara waktu ini emang kita bilangnya diundur. Nah, kalau misal diundur atau ditiadakan. Soalnya ini juga menyangkut musyawarah ini penentuan 3 calon kan. Gimana kalau boleh tahu alumninya siapa ya? Yang PH. Jajaran PH. Sekjennya udah konfirmasi nggak bisa, cuman katanya yang lain bisa gitu. Cuman ternyata nggak ada yang datang. Mas Tio juga nggak datang ya? Nggak datang. Kosong sampai sekarang. Bentar. Gimana? Ini dulu kali ya, Rizal dulu ya. Oke, masih silakan. belum jawab kok. Jawab. Gimana Bi? Nggak ada alumni. Oh ya udah. Sesinya alumni berarti. Sesinya alumni kosong. Oh, sesinya alumni kosong, nggak ada yang datang berarti. Nggak ada yang datang. Apa wawancara apa musyawarahnya diundur aja gitu nggak? Apa tetap musyawarah nanti atau ditanya dulu aja sama alumninya. Mau diganti apa? Mau dimundurin jadwalnya tetap mereka datang atau nggak usah sama sekali kayak gitu. Kalau nggak usah nanti kita bisa langsung musyawarah aja. Kalau mereka mau ngisi ya nanti musyawarahnya diundur sama dari alumninya juga diundur kayak gitu. Oke, siap. Makasih Mas Mbak. Notulen tangannya masih aman ya? Yang notulen siapa ya? Paldo ya? Ini Rizal tadi gimana? Nggak ada. Rizal gimana, balas belum? Tadi waktu awal-awal Martin wawancara itu katanya izin sholat dulu. Masih sholat? Oh, masih sholat. Tapi itu pas awal-awal, pas masih 15 menitan belum. Siapa tahu dia ini apa sih namanya? Ada sholat sunnah dulu gitu. Jadi agak lama. Mungkin ya Mbak. Iya. Harus positive thinking, husnuzon guys. Sholat hey.
Ini kan di record. Aduh, nggak ada wibawanya banget. Tahuan dong. Dika pakai di record lagi. Oke. Dila, Iya, Ki. apa-apa sih manggil aja Dila. Hasbi cara jelas. Aku channel jelas, Dil. Sorry. Oke. Aku nyimak kok. Masa? Kasih Coba power. calonnya siapa aja Dil, coba. Apanya? Calonnya ada siapa aja? Calonnya ada ini siapa namanya tadi? Tadi siapa? Prayogo. Oh, tuh. Iya, Benar, Prayogo. bisa. Hasbi calon juga kan? Hasbi mau ini dua kali dia. Iya, 2 periode Dia dia. wawancara lagi. GG emang, Gun. Ya nggak bi. Sisanya semester magang semua, apanya yang mau lanjut lagi? 6, 7, 8 magang. Udah masuk nih, udah masuk. Nah kayak, halo Rizal. Halo Mbak. Oke, mungkin Kedengeran nggak suaraku? masuk suaranya. Bisa on cam terus langsung perkenalan aja dulu. Iya. Sebelumnya mohon izin perkenalan Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Kenalkan, saya Rizal Pratama. Saya dari TRE Angkatan 20. Oke. Departemennya apa di HMT? Ya, di HMTE saya dari Departemen Minkat, Mbak. Oke. Bisa dilanjut ke motivasi jadi calon ketua sama visi misinya. Ya, motivasi saya jadi calon ketua HMTE ini, saya ingin mewadahi seluruh mahasiswa dan juga kakak tingkat alumni di Diploma Teknik Elektro ini, Pak, untuk menjadi sebuah keluarga. Gitu, Pak. Untuk visi misinya, Zal? Visi misi untuk visi saya menjadikan HMT ini menjadi lebih dari sebuah organisasi, Pak, melainkan sebuah rumah atau juga sebuah keluarga yang dapat mewadahi seluruh mahasiswa di Diploma Teknik Elektro ini. Untuk misinya, yang pertama, mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa dalam segala hal, dalam segala aktivitas, dan menjaga hubungan baik antar departemen internal dan juga menjaga hubungan eksternal dengan organisasi lain, baik di dalam maupun di luar Universitas Gadjah Mada. Kemudian meningkatkan perilaku peduli antar sesama anggota, seluruh mahasiswa dan alumni Diploma Teknik Elektro. Kemudian meningkatkan semangat kerja antar departemen supaya terwujud program kerja yang baik dan berkualitas. Begitu. Ini sekedar konfirmasi aja ya. Artinya mau naik jadi HM1 tuh emang dari kemauan diri sendiri ya, Zal ya? Atau ada faktor lain nih? Kalau dari diri saya sendiri ada kemauan, Mbak, tapi
sedikit cerita, kemarin itu saya sebenarnya ingin maju menjadi HM1, tapi saya sedikit kurang yakin begitu, Pak. Lalu ada teman saya angkatan 20 meyakinkan saya untuk terus maju menjadi calon ketua HMT begitu, Pak. Oke. Oke. Oh iya, kamu ada kesibukan apa aja ya, Zal? Untuk kesibukan yang dekat-dekat ini saya ikut seleksi futsal UGM, Mas, sama kemarin juga daftar di Gamantarai. Oh, Gamantarai itu. Ya. Lumayan sibuk ya. Semisal kamu kepilih nanti jadi HM1, sekiranya ada kesibukan yang lain juga itu kayak gimana tuh menurutmu? Kalau menurut saya lebih memprioritaskan yang penting terlebih dahulu, Mas. Misal di HMTE ini ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan, maka saya milih di HMTE, Mas. Mengikuti kegiatan di HMTE ini, Mas. Begitu, Mas. Tapi kamu nggak keberatan berarti adanya banyak kegiatan kamu gitu? Entah nanti banyak ada kegiatan di Gamantarai, futsal, atau KMTD ataupun di HM sendiri. Kamu nggak keberatan gitu? Ngorbanin diri kamu sendiri? Ya, saya lebih dibutuhkan di mana, begitu, Mas. Oh ya, ada ini nggak inovasi-inovasi nggak buat HMT ke depannya? Untuk inovasi mungkin dari saya sendiri belum terfikirkan ya, Mas. Mungkin kalau dari saya ingin lebih meningkatkan, mengembangkan program-program kerja yang sudah ada di HMTE. Oke, mungkin ada yang mau ditanya lagi nggak dari yang lain? Gea, Alia, apa Dila? Oke. Mungkin ini sih Rizal ya. Rizal kan ikut HMTE dari awal ya, dari pertama kali open recruitment emang khusus buat 2020 nih. Iya, Pak. Nah, jadi aku pengen tanya nih, selama kita kerja di kabinet Ira Prasama ini, menurutmu ada kekurangan apa sih dari kabinet ini? Dan gimana sih cara kamu mengatasi masalah atau kekurangan tersebut? Iya, Pak. Menurut saya kekurangan di HMTE periode ini menurut saya kurang di antusiasme anggotanya, Mbak. Antusiasme para anggotanya, Mbak. Seperti kurang antusias dalam mengikuti berbagai kegiatan yang ada di HMTE ini, Mbak. Kemudian untuk caranya, untuk cara mengatasinya mungkin dikoordinasikan dengan cara mengatasi dari saya dikoordinasikan kepada kepala departemen yang di mana anggotanya kurang antusias gitu, Pak. Saya koordinasikan dengan kepala departemennya untuk menanyakan mengapa yang bersangkutan kurang antusias untuk mengikuti program, mengikuti acara-acara yang ada di HMT ini, Pak. Mungkin begitu dari saya, Pak.
Oke, ini nyambung lagi ya dari pertanyaan yang tadi ini. Jadi selama di era Prasamana ini ada satu masalah yang tidak terpungkiri gitu loh, yaitu kurangnya rasa kepedulian antar departemen. Jadi misalnya kebanyakan anggota tuh cuman mau menyukseskan, terus cuman aktif di proker departemennya masing-masing. Tapi giliran ada proker dari departemen lain, mereka nggak hadir kayak gitu loh, tidak ikut partisipasi aktif, hadir juga nggak ikut sampai akhir kayak gitu. Nah, kalau kamu udah jadi ketua nantinya, itu gimana cara kamu mengatasi masalah ini? Cara saya mengatasi masalah ini dari saya membuat program kerja yang dibawahi oleh yang sekiranya semua departemen ikut berpartisipasi begitu, Mbak. Dan juga mengkoordinasikan dengan ketua departemennya untuk mengingatkan semua anggotanya bahwa semua program kerja yang ada di departemen yang ada di HMT ini penting begitu, Pak. Oke. Boleh. Lanjut lagi dari pertanyaan tadi nih, kan kata kamu ada masalah yang kayak gitu, kamu mau bikin suatu proker di mana proker gabungan yang bisa mendekatkan departemen. Nah, semisal kamu udah jadi ketua, terus inovasi kamu bikin proker ini udah dijalankan, tapi ternyata dari anggota-anggotamu itu malah ada pro sama kontra, ada yang setuju, ada yang enggak. Nah, sebagai ketua HMTE yang bijak nih, apa tindakan yang bakal kamu ambil? Tindakan yang akan saya ambil, pertama diskusi dengan para kepala departemen, kemudian mungkin kalau bisa diskusi dengan semua anggota HMTE, gitu Pak. Bagaimana, apakah pada setuju atau tidak jika program kerja tersebut dilaksanakan. Oke. Dari teman-teman PH lain, ada yang mau ditanyakan lagi? Dari Dila atau Alia? Asmi? Aku nggak ada sih. Dari calon-calon yang lain, yang menurutmu pantas siapa tuh jadi ketua selain kamu? Menurut saya karena saya tidak tahu semua calon, Mas. Jadi menurut yang saya tahu cuma sedikit. Menurut saya yang cocok jadi ketua yaitu Muhammadiyah dari Iptek atau Arbi, Mas, dari Kewirus. Oke, sip. Mungkin langsung aja nih closing statement ya, kalau nggak ada lagi. Dari aku cukup sih, bisa langsung closing statement. Ya, closing statement dari saya, jika saya atau siapapun yang terpilih menjadi ketua HMTE, semoga bisa amanah dan semoga bisa mengayomi semua anggota HMTE. Begitu, Pak. Mungkin begitu, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih Rizal atas jawaban-jawabannya. Nanti untuk hasil kedepannya ditunggu aja. Udah boleh meninggalkan room. Baik, terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas, Mbak, teman-teman semua. Izin live. Oke, makasih ya Zal. Ya, sama-sama, Mbak. Izin live, Mbak.